Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Lagi rame ya di grup Facebook tentang GPU di Google Pixel 6 series, 7 series setelah update ke Android 16 beta 3.1 ya, yang KPR 1 beta 3. Jadi ada peningkatan skor. Nah, saya belum coba karena tadi baru pulang banget ya. Ini saya belum pernah selama nge-review Pixel itu jalanin benchmark seperti ini, karena ya kayaknya menurut saya nggak terlalu signifikan di penggunaan saya sehari-hari juga. Ya ini cuma tes-tes sintetis aja, apakah benar ada peningkatan atau enggak. Kabarnya ya dari yang saya baca, peningkatan GPU seperti ini tuh jarang banget dilakukan oleh developer-developer lainnya. Entah karena alasan tertentu atau bukan, ada yang kasih penjelasan bahwa hal tersebut bisa mempengaruhi entah itu performa, semacam overclock ya, mungkin bisa menyebabkan panas atau hal lainnya. Itu sejauh ini masih di luar teknis yang saya pahami. Jadi pengaruhnya ke apa? Secara pengertian graphic processing unit ya, GPU itu ya lebih untuk saat menjalankan gaming, tampilan gambarnya. Kalau di PC ya, GPU semakin bagus, maka permainan semakin lancar, terus gambar semakin detail, dan apakah dengan meningkatnya skor ini nanti bisa meningkatkan hal tersebut di sebuah ponsel atau enggak, ya saya belum tahu. Yang jelas selama nggak ada, sebelum hal ini terjadi ya, sebelum ada peningkatan GPU dan lain-lain, di Android 16 ini, saya ngerasa bermain game di HP ini ya normal-normal saja ya. Tidak ada yang gambarnya jadi pixelnya jelek, ataupun jadi nggak terlalu lancar ya. Normal-normal saja, karena game yang saya mainkan juga game yang ringan-ringan saja. Tidak ada game yang berat, karena saya juga tahu diri ya. Untuk HP seperti ini ya beli, saya bukan buat main game pastinya. Dan itu lebih ke kita nggak salah kostum aja ya. Misalnya mau ke kondangan pakai baju futsal, mau main game beli HP yang buat produktivitas. Nah itu analoginya seperti itu. Tapi ya kita lihat aja nanti apakah di Geekbench 6 ini yang lagi ramai dibahas itu juga terjadi di device saya atau enggak. Karena kadang di tempat orang lain bisa, di HP saya enggak, atau di HP saya bisa, di HP orang lain enggak. Ya anomalinya seperti itulah di Pixel. Nanti lihat aja hasilnya gimana. Untuk skornya udah keluar ya resultnya. Di unit saya itu 557. Oh, 5507, maaf ya. Jadi coba cek GPU. Oke. Kalau dilihat dari komparasinya ya, your device Google Pixel 7 itu di 5507 daripada sebelumnya yang rata-rata Pixel 7 itu di 3992. Di sini kita juga bisa cek ya. Yang benar sih kalau dulu saya sempat baca ulasan dari entah Facebook atau apa ya, saya lupa, bahwa GPU di Pixel 6 itu lebih tinggi ya performanya daripada Pixel 7. Kalau ngelihat di skor ini sih bener, bahkan dengan Pixel 8 loh cuma 1,7 GHz, Pixel 7 1,8, Pixel 6 coba kalau saya klik ada hasilnya nggak sih? Nggak ada ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya saya yang ditampilkan. Nah, banyak yang screenshot juga yang tangkap layar hasil komparasi atau benchmark resultnya ini, bahwa ada peningkatan setelah upgrade ke Android 16 KPR 1 beta 3. Jadi ini peningkatan yang menurut saya cukup signifikan ya, hampir ini mau 30% sendiri naiknya. Hampir 2000 ya skornya, 2000 sekian. Dan itu bukan main-main kalau peningkatannya sampai ribuan angkanya. Jadi entah ini di overclock atau memang optimasi dari softwarenya, firmware-nya, sehingga bisa memaksimalkan potensi GPU yang ada di HP tersebut. Nah, di unit saya device-nya Pixel 7. Nah, apakah di HP teman-teman juga mengalaminya? Kalau dari yang ada di list ini berarti ya Pixel 6 series ya mulainya, yang pakai Pixel 5 ke bawah berarti kan nggak bisa, karena memang udah nggak disupport sampai Android tersebut.
Nah, di Pixel 6a 6000 nih skornya, lumayan gede. Tapi dari hasil sintetis ini ya, yang saya rasakan memang benar, semua pixel yang saya pakai, yang buat main game paling enak tuh Pixel 6a. Buat main Mobile Legends, dari touch response-nya, terus kelancaran dalam bermain game saat bermain game itu rank ya, mode rank itu kan lumayan berat kalau ketemu atau war di base atau dimanapun ya di area map Mobile Legends itu, GPU itu sangat berperan penting. Nah, dari hasil ini ya terbukti sih harusnya ya bahwa GPU yang tertanam di Pixel 6 itu lebih powerful. Secara nilai angka sintetis di sini terlihat seperti itu. Secara praktik yang sudah berkali-kali saya coba, Pixel 6a itu saya hampir 4 kali coba. Dari yang rered, tiga-tiganya rered, dan yang satu tuh bea cukai beneran. Saya pernah beli ya 1 kali. Itu memang nyaman ya buat main game. Nah, pixel-pixel yang lain apakah tidak nyaman? Nyaman saja, tapi saya ngerasain kok kayak enakan di 6A ya gitu sih. Kalau dibandingin, kalau nggak dibandingin ya misalnya teman-teman cuma pakai Pixel 7, nggak pernah nyobain Pixel yang lain, ya harusnya normal-normal saja, nggak terjadi hal yang terlalu signifikan seperti itu. Karena saya udah cobain cukup banyak HP ya, jadi rasanya ya kayak gitulah, nggak enak ya. Kalau udah dibandingin, apalagi kalau udah pernah ngerasain HP kelas flagship kayak gitu, terus nyobain HP mid-range, aduh rasanya dunia terasa jomplang sekali. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk ngecek benchmark ini. Ternyata emang benar ya yang disampaikan oleh teman-teman di komunitas Facebook. Selanjutnya saya mau ngasih satu hal yang cukup mengganggu kemarin di KPR 1 beta 2.1 sudah di-fix ya oleh Google di update yang ini, yaitu ketika saya mau balas komen. Nah, di sini nih. Ini di aplikasi YouTube Studio. Mungkin teman-teman yang sambil main konten kreator ya, sambil main YouTube pasti tahu aplikasi ini. Nah, ini kalau saya klik komen, di sini sudah ada nih kolom tambahkan balasan. Nah, di sebelumnya ini tersembunyi di bawah. Saya harus kayak gini, terus kayak gini lagi, kayak gini lagi baru nongol nih. Dan juga di aplikasi Instagram. Di Instagram itu juga kemarin terjadi tuh kalau misalnya saya mau komen di komen atau postingan apapun ya. Nah, ruang mulai percakapan ini misalnya saya ngetik kan ada tulisannya nih, kemarin tuh nggak ada, jadi harus di kayak giniin dulu, baru kayak gini lagi, baru nongol ke atas. Nah, ini udah nggak, ini udah normal. Jadi untuk Android 16 KPR 1 beta 3 ini selain tetap menjaga tampilan yang sudah dirombak ini juga membawa perbaikan-perbaikan yang menurut saya cukup signifikan. Berarti dengan seperti itu, bug yang sebelumnya terganggu di penggunaan atau bug yang sebelumnya mengganggu penggunaan saya di harian, berarti udah nggak ada. Saya anggap udah nggak ada ya sampai hari ini, sampai 1 hari saya pakai. Nah, nanti nggak tahu nih setelah 1 minggu apakah saya menemukan bug baru atau baterainya apakah awet atau enggak. Nanti saya ceritakan lagi kalau sudah dipakai dalam kurun waktu 3-5 hari sih biasanya mulai kelihatan ya. Kalau ada hal-hal yang memang baru ditemukan atau saat ini saya belum mempunyai kebutuhan untuk ke menu itu atau ke fitur itu, tapi nanti di hari kelima saya baru nyobain dan ternyata ada bug. Nah, itu nanti saya ceritakan. Oh ya, satu lagi di video untuk 0,7 atau ultrawide-nya di Android 16 beta itu kan stabilisasinya parah ya, nggak jalan. AIS atau Electronic Image Stabilizer-nya atau gyro-nya itu nggak aktif. Nah, di update kemarin yang 2.1 tuh di Pixel 7 saya udah aman, udah nggak ada isu tersebut. Buat ngerekam di 4K 30, 4K 60, Full HD 30, Full HD 60 sudah tidak ada isu itu lagi. Nah, di sini saya udah coba juga di KPR 1 beta 3 sudah aman juga. Jadi buat teman-teman yang saat ini terjebak di Android 16 KPR 1 beta 3 atau pengen nyobain tapi nggak bisa, ya informasinya itu dulu. Yang mau nyobain nggak bisa ya sabar aja dulu, nanti juga di Android 16 stabil yang seperti ini tampilan baru ini juga akan dikasih. Terus yang nggak bisa keluar dari program beta KPR 1 beta 3 ini, sabar saja nanti biasanya ada build tambahan buat teman-teman pindah atau beralih ke build stabil tanpa harus menghapus data. Nah, jadi sabar saja, tenang.
Setelah itu yang mau keluar dari program beta saat ini nggak bisa ya. Ada yang nggak bisa, ada yang bisa. Di unit saya nggak bisa ya. Jadi walaupun saya udah klik kecualikan dari program beta ini tetap aja nggak bisa. Coba nih, saya coba ya. Ini kalau bisa saya reset malam ini juga. Mendaftar, terus kan udah login nih, email ini login di perangkat saya. Di sini tadi saya cek ada nih GPR 1 beta program ya. Coba saya pencet kecualikan. Nah, kalau ini bisa ya berarti servernya udah diperbaiki ya. Soalnya di 2 hari kemarin saya coba waktu di beta 2.1 itu nggak bisa, saya nggak bisa keluar dari program beta. Nah, nih ya tulisnya, tidak dapat menghapus perangkat, berarti masih sama ya. Teman-teman yang lain juga mengalami hal tersebut. Nggak usah bingung, toh nanti ketika build stabilnya yang updatean terbaru dengan tampilan rombakan ini juga akan sama-sama aja. Misalnya teman-teman di Android 16 stabil, pun ada yang mengeluh kok tampilan saya belum berubah ya. Jadi serba salah. Kalau ngelihat yang udah berubah jadi pengen nyobain yang beta, tapi yang udah di beta jadi pengen kembali ke stabil. Ya, biasalah manusia ya, seperti itu. Oke teman-teman, itu aja untuk informasinya. Semoga menambahkan insight tambahan dan informasi tambahan buat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.